Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof, kita berjumpa pagi ini. Alhamdulillah. Suasana di tempatnya Prof cukup adem. Alhamdulillah. Walaupun mentari bersinar dengan cukup ceria, tapi tempat ini cukup dingin ya Prof ya. Mudah-mudahan semoga hendaknya kita pagi ini juga bisa bicara dalam suasana yang santai dan dingin juga. Ya, ya. Saya tertarik, sekarang kita berada di tahun politik ya Bob ya. Jadi kadang-kadang kita terkesan politik itu keras dan politik itu menggemaskan, padahal sebetulnya tidak seperti itu ya Prof ya. Iya. Kalau politik itu kita laksanakan dengan penuh elegan, dia akan membawa kepada kebaikan ya Prof. Iya. Oleh karena itu pagi ini kita bincang-bincang santai lah soal politik ini Prof. Mudah-mudahan masyarakat kita tercerahkan. Iya. Dan nanti pada akhirnya apa yang kita kenal dengan pesta demokrasi tahun depan ini terlaksana dengan sebaik-baiknya ya Prof. Nah sekarang mungkin yang pertama kali saya ingin tanyakan kepada Anda, sebetulnya apa itu politik itu, dan nanti dikaitkan dengan politik Islam itu sendiri Prof. Silakan. Ya, jadi betul pagi ini kita udah mataharinya terik tapi terasa udara segar ya, segar. Mudah-mudahan ini petanda akan segar untuk negara kita ke depan. Kita bicara santai. Memang politik itu bisa panas, bisa juga sejuk ya. Kalau bisa sejuk, kenapa kita harus berpanas-panas ya? Maka kita buatlah bincang-bincang kita, bincang-bincang santai tentang politik, terutama sekali berkaitan dengan sistem politik yang dianut oleh umumnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, banyak itu. Saya suka selalu dalam beberapa hal merujuk ke khitah, merujuk ke awal-awalnya. Politik itu berasal dari kata polis, itu sejarahnya. Itu bahasa Yunani yang berarti kota atau negara kota. Nah kemudian kata itu berkembang menjadi polites. Polites itu berarti keluarga, warga negara, dan menjadi politeia, segala hal yang berhubungan dengan negara. Segala hal yang berhubungan negara. Kalau kita bicara negara, ada dua hal yang menjadi keyword, kata kuncinya. Yang pertama warga negara, warga masyarakat. Yang kedua penguasa atau pemerintah. Jadi oleh sebab itu politik itu adalah sebenarnya segala hal yang menyangkut tentang warga negara dan tentang kekuasaan, tentang kekuasaan. Nah, segala hal itu bisa berarti pemikiran, maka menjadi dia pemikiran politik. Bisa berjadi perilaku, menjadi perilaku politik. Nah, untuk apa diarahkan ke sana? Kalau segala hal berkaitan dengan warga negara, masyarakat, tentang kekuasaan, tentang pemerintah, maka dalam teori klasik disebutkan menurut Aristoteles bahwa politik itu sebenarnya segala usaha yang dilakukan oleh warga untuk menciptakan kebaikan bersama. Itu dia. Ini kata kunci. Kata kunci adalah kebaikan bersama, bukan kebaikan pribadi atau kebaikan golongan. Nah, saya suka, mungkin saya termasuk orang konservatif ya. Saya suka mengembalikan kembali ke belakang. Karena apa? Karena akhir-akhir ini kita melihat politik itu sudah lari kemana-mana. Dan ada beberapa kandidat politikus ya, atau politisi banyaknya itu berdialog, datang ke rumah, bicara-bicara tentang politik. Tapi ketika mereka para politikus ya, tapi ketika saya tanya mereka paham nggak politik itu apa? Ya mereka tidak tahu politik itu apa. Tapi mereka bermain politik. Nah itu payahnya mereka bicara politik, tapi politik itu tidak tahu. Nah sebaliknya
ada orang yang takut dengan politik. Iya. Jadi oleh sebab itu, kalau demikian maka bisa kita katakan bahwa politik itu ya kehidupan kita ini. Iya. Kehidupan kita. Itulah yang politik itu. Iya. Kenapa saya katakan kehidupan kita? Ada enggak kita yang terbebas sama sekali, walau hanya dalam bentuk pemikiran tentang masyarakat? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan misalnya begini, pagi hari bangun tidur, kita ngobrol dengan istri, nah ini Pak RT ini ada becus nih. Itu sudah bicara kekuasaan. Itu sudah bicara tentang masyarakat. Berarti sudah terlibat politik. Jadi keliru kalau kita mengatakan melarang orang bicara politik. Karena politik itu kehidupan, makanya disebutlah manusia itu sebagai apa? Apa namanya? Manusia itu adalah makhluk zoon politikon. Manusia kita ini adalah makhluk politik. Kita apa saja, bahkan sebelum kita ada pun orang tua kita sudah terlibat di politik. Apa? Berurusan dengan negara. Itu politik dengan negara. Kita ini tercipta boleh juga dengan produk politik sebenarnya. Karena waktu menikah ngurus KUA, ngurus segala macam, itu kan urusan negara. Jadi segala hal itu. Nah, oleh sebab itu tadi sudah kita katakan ada yang bentuk pemikiran. Pemikiran itu menjadi pemikiran politik. Artinya apa? Pemikiran politik itu politik dalam pemikiran, dalam konsep. Dan itu malah lebih mendasar. Ada politik dalam bentuk tindakan praktis, menjadi politik praktis. Bagaimana melakukan tindakan dalam politik, mewujudkan yang terbaik untuk bersama, itu adalah politik. Maka karena berkaitan dengan pemikiran, maka politik juga disebut sebagai ilmu. Berkaitan dengan tindakan bagaimana menyusun masyarakat, politik juga disebut sebagai seni. Jadi perpaduan antara seni dengan ilmu untuk mewujudkan kebaikan bersama. Itu teori klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles. Jadi dalam perkembangan berikutnya bahwa politik itu selain dia adalah pemikiran dan juga sudah masuk ke ranah budaya ya Prof ya. Jadi bisa. Budaya yang itu terbimbing. Kalau istilah lain mungkin ada istilah politik yang bagus itu adalah politik yang didasarkan kepada infrastruktur dan suprastruktur politik. Saya memandang bahwa infrastruktur dan suprastruktur politik itu yang elegan itu, yang sesuai dengan konsep sebenarnya adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana Anda memandang ini? Nah, sekarang kita bicara tentang hakikat politik yang sesungguhnya. Tadi sudah katakan, politik itu bicara tentang kekuasaan, bicara tentang warga negara. Jadi apakah masyarakat ini tentang struktur masyarakat, apakah struktur masyarakat ini akan dipertahankan ini atau diubah dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara tentang kekuasaan, maka itu yang saya katakan, kita mau tak mau bicara tentang konsep politik dalam Islam, dalam artian agama yang diturunkan oleh Allah. Nah, bicara politik dalam Islam itu kita sebenarnya bicara tentang sistem politik. Sistem politik itu adalah satu konsep yang bicara tentang siapa pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Ini harus, ini para politikus harus memahami ini. Siapa sesungguhnya penguasaan. Yang kedua, kepada siapa kekuasaan itu diberikan oleh Allah. Yang kedua. Kemudian bagaimana cara Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang ditunjuknya. Nah, kemudian berikutnya pertama kali Allah menurunkan kekuasaan kepada Rasul. Nah, Rasul itu bagaimana dia melimpahkan kekuasaan. Nah, setelah itu tuh bagaimana pemimpin itu akhirnya dipilih. Cara pemimpin dipilih. Setelah dia dipilih, bagaimana dia melaksanakan kekuasaan. Setelah dia melaksanakan kekuasaan, bagaimana dia mempertanggungjawabkan kekuasaan. Bertanggungjawabkan kekuasaan. Dan kemudian kepada siapa dia bertanggung jawab. Nah, terakhir, di mana posisi masyarakat, posisi warga negara dalam kehidupan politik. Itu disebut dengan sistem politik dalam Islam. Jadi hal-hal yang
mendasar sekali dalam kehidupan publik. Ya. Iya. Nah, apa namanya? Nah, sekarang kita bicara siapa sumber kekuasaan. Iya. Sumber kekuasaan tentu yang maha kuasa. Iya, betul. Yang maha kuasa. Jadi kalau kita misalnya buat rumah kita sendiri, siapa penguasa rumah? Yang membuat rumah itulah penguasa. Nah, oleh sebab itu kalau politik itu adalah masyarakat, adalah negara, dan itu adalah wadahnya di dunia misalnya, di alam ini, maka yang sumber kekuasaan itu yang utama itu, pemilik kekuasaan utama itu adalah pemilik alam raya ini. Pemilik jagat ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran disebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya miliknya. Milik. Nah, saya pikir semua pelaku politik, para politisi harus meyakini ini, bahwa kekuasaan yang sesungguhnya itu bukan tangan dia, di tangan dia. Kekuasaan yang sesungguhnya di tangan yang maha kuasa. Nah, oleh sebab itu pelaku politik itu, apalagi bertindak dalam tataran politik praktis, dia semuanya harus menggantungkan semuanya yang akan dia tidakkan itu merujuk kepada bimbingan dari penguasa politik yang sesungguhnya itu. Itu dia. Pak Prof, jadi kalau sistem politik di negeri kita itu kan selalu berubah-ubah gitu kan. Contohnya dalam sistem pemilihan anggota legislatif maupun pilpres itu selalu ada perubahan. Saya pikir memang perubahan itu tidak ada masalah ya, Prof. Tapi yang terpenting tujuan akhir daripada pelaksanaan sistem politik kita mungkin tidak perlu dirubah dengan tujuan apa yang kita bicarakan tadi, bahwa tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi semua, Prof. Flashback sedikit ke belakang. Dalam atau para yuris Islam mengelompokkan ada 3 kelompok pemikir politik Islam ini dalam melihat politik di dalam Islam itu sendiri. Pertama, ada kelompok yang mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang semuanya lengkap. Bicara apa saja ada, termasuk persoalan politik, termasuk persoalan kenegaraan. Ada kelompok kedua mengatakan Islam itu sama dengan agama-agama yang lain seperti dipahami di dunia non-Muslim, di Barat misalnya. Islam itu adalah agama yang hanya mengurus persoalan moral, persoalan moral saja, tidak bicara tentang politik sama sekali. Tapi ada kelompok ketiga, dan ini saya melihat ini lebih moderat. Dia mengatakan Al-Quran memang tidak bicara tentang bentuk pemerintahan, tidak bicara tentang sistem pemerintahan, atau tidak bicara tentang bagaimana politik itu dipraktikkan dalam politik praktik. Tetapi Al-Quran bicara tentang etika politik. Itu dia, tentang cara etika politik. Saya melihat ini penting ini. Kenapa Al-Quran tidak bicara tentang misalnya bentuk pemerintahan? Apakah ini monarki? Apakah republik? Kenapa dia tidak bicara tentang sistem pemerintahan parlementer atau presidensial, demokrasi, teokrasi? Tidak bicara itu. Karena apa? Dalam Islam ternyata bentuk itu tidak penting. Itu dia. Yang terpenting itu adalah substansinya. Substansinya apa? Akhlak. Di mana akhlak dalam politik? Akhlak itu mengambil tempat di mana dalam politik? Nah, itu yang paling kunci. Karena apa? Seperti kata Aristoteles tadi, semua hal yang berkaitan dengan negara, pembicaraan yang berhubungan dengan apa yang terbaik untuk bersama. Kalau kebaikan itu nggak bisa diurus dengan kekuasaan. Kebaikan itu harus diurus dengan akhlak. Kekuasaan itu adalah alat oleh akhlak. Kekuasaan itu alat oleh akhlak. Peraturan itu alat oleh akhlak. Jadi akhlak di belakangnya semuanya. Makanya Al-Quran bicara tentang bagaimana
kekuasaan itu dilaksanakan. Misalnya begini, Yeah. Urusan orang-orang Muslim itu dalam Quran dikatakan, karena dalam Quran bicara Muslim, itu diurus dengan musyawarah. Yeah. Yeah. Jadi kita kaitkan lagi ke belakang, Yeah. apa yang dikatakan Aristoteles itu, usaha warga untuk mewujudkan Yeah. kebaikan bersama. Kebaikan bersama tentu dibicarakan secara bersama, Yeah. bukan bicarakan oleh pribadi, perorangan. Sejalan, Yeah. sejalan akhirnya. Jadi usaha bersama untuk kebaikan bersama itu ada akhlak. Yeah. Makanya Al-Quran bicara akhlak. Yeah. Jangan angkat orang munafik. Yeah. Itu kan akhlak. Yeah. Jangan angkat orang yang berpura-pura. Yeah. Yeah. Jangan angkat orang yang tidak bermoral, yang Yeah. membohong, Yeah. yang suka berbuat curang. Yeah. Wailun lil mutaffifin. Yeah, yeah. Orang suka berbuat curang. Yeah. Dan itu. Dan janganlah dicari para pembisik yang orang-orang yang memang sudah dalam track recordnya sudah tidak baik. Itu Yeah, yeah, yeah. Itu akhlak. Yeah. Semuanya akhlak. Yeah. Tapi apakah bentuk negara itu monarki, apa Yeah, yeah. republik? Itu Yeah. tidak masalah. Tidak masalah, Tidak masalah. yeah. Apakah Yeah, negara yeah. itu dipimpin raja, Yeah. dipimpin presiden, dipimpin perdana menteri, Yeah, no yeah, problem. yeah, yeah. Yang situ ada akhlak apa tidak? Yeah. Karena akhlak Yeah. itu. Jadi makanya diungkapkan oleh para ulama ya. Negara itu tegak karena akhlak. Yeah. Nah, akhlak rusak, negara Yeah. hancur. Nah, kembali kepada yang tadi. Sebelum pertanyaan itu kita lanjutkan, Yeah. jawabnya. Jadi pemilik kekuasaan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mendelegasikan. Yeah. Jadi sepertinya dalam ilmu manajemen manajemen atau leadership Yeah. ada delegation of authority. Yeah. Yeah. Jadi penguasa yang top leader itu dia tidak kerjakan semua sendiri. Iya, betul. Dia bagi. Nah, Allah menjadi contoh. Iya. Turunnya kepada tunjuknya Rasul untuk menyelaksanakan tugas. Iya. Dan Rasul kemudian mendelegasikan kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi kembali kekuasaan itu adalah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Nah, berikut bagaimana kemudian caranya Nabi mendelegasikan kekuasaan kepada para sahabat. Nah, ini yang menjadi masalah lagi. Masalahnya apa? Satu hal yang perlu kita catat adalah persoalan pertama yang muncul di kalangan umat Islam sepeninggal Nabi bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah, tapi masalah politik. Masalah politik itu apa? Siapa yang akan memimpin negara Madinah yang baru ini? Karena Nabi pada masa hidupnya beliau berfungsi dua, sebagai rasul dan juga sebagai kepala negara. Orang mengatakan Nabi bukan sebagai kepala negara, tapi kalau kita lihat apa yang dipimpin oleh Nabi, beliau memimpin sebuah kawasan yang sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah negara. Jadi, nah hebatnya, dikatakan hebat, Nabi tidak menentukan gimana cara memilihnya, tidak menentukan, karena Nabi menyerahkan saja kepada para sahabat. Cuma Nabi sepertinya memberi aba-aba. Ketika beliau sakit, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Nah ini penting ini. Kenapa? Kepemimpinan dalam Islam itu rujukannya lah kepemimpinan dalam sholat. Dalam sholat. Nah, kalau Nabi mendelegasikan kepemimpinan itu kepada Abu Bakar memimpin sholat, berarti Nabi sudah memberi syarat Abu Bakar lah yang akan menggantikan beliau sebagai kepala negara, bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, tapi sebagai kepala negara. Jadi makanya sahabat menangkap itu, menangkap isyarat itu. Nabi melatih umat Islam itu arif dalam menangkap makna daripada apa yang dikatakan Nabi dan apa yang diwahyukan dalam kitab suci. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar. Abu Bakar dipilih kemana? Dengan cara musyawarah. Musyawarah namanya di balai pertemuan Bani Saqifah. Singkat cerita, berkumpul di situ orang-orang muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah dan orang-orang Ansar adalah orang penduduk Madinah berembuk. Mereka mula-mula ada rasa primordialis. Primordialisme itu primordialis lah waktu itu. Apa? Orang Madinah menganggap mereka lebih berhak karena itu negeri mereka, wajar. Tapi orang-orang muhajirin mengatakan ini memang Madinah negeri, tapi sebelum orang-orang dari Mekah datang ke Madinah, orang Madinah tidak ada pemimpin.
dan kerjanya berkelahi aja, berperang-perang terus-menerus. Negeri itu baru damai ketika datanglah muhajirin ke Madinah yang menjadi pemimpin itu Nabi sendiri dan para sahabat. Makanya negerinya di Madinah, pemimpinnya datang dari Mekah. Nah, yang menariknya adalah mereka tidak mau lagi ketika hampir memang jadi perdebatan luar biasa. Jadi konon kabarnya jenazah masih terbujur di lantai. Justru mereka sudah membicarakan soal siapa pengganti beliau sebagai khalifah itu. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Kenapa penting? Begini. Kenapa sahabat tidak langsung mengurus jenazah Nabi? Iya, betul. Tapi kok yang diurus masalah politik? Mas politik dulu. Politik. Kenapa? Jadi ada teori mengatakan, itu Ibnu Taimiyah mengatakan begini. 60 tahun di bawah Raja Zalim itu lebih baik daripada 1 malam tanpa raja. Kenapa? Di bawah Raja Zalim ada aturan. Ada undang-undang juga walaupun di tangan raja. Tapi tanpa raja itu negeri tanpa ada aturan. Itu negeri chaos. Di situ kita melihat cerdasnya para sahabat. Sehingga jenazah Nabi berapa hari baru dikuburkan jenazah Nabi. Diselesaikan masalah yang ini. Sebab kalau Nabi sudah dikuburkan, itu tidak ada lagi kekuasaan. Nah, Nabi walaupun beliau sudah meninggal, tapi dianggap masih ada Nabi waktu itu. Ini cerdasnya. Maka Abu Bakar dipilih dalam sebuah majelis yang disebut dengan Balai Pertemuan Bani Thaqifah, Bani Sa'idah, dipilih dia dalam pemilihan terbatas. Besok hari Abu Bakar dibayat di masjid. Di masyarakat Madinah membayat dia. Artinya Abu Bakar dipilih secara langsung oleh masyarakat. Secara umum. Ketika Abu Bakar sakit dan dia merasa ajalnya sudah dekat, maka dia tidak ada beberapa orang sahabat yang berkunjung ke dia, ke Madinah. Di antaranya Utsman bin Affan. Ada beberapa sahabat yang lain. Karena Abu Bakar merasa bahwa dirinya ajalnya sudah dekat, dia minta Utsman menulis wasiat. Wasiatnya. Disuruh Utsman menulis dan dia diktekan. Dia akan menunjuk siapa pengganti. Ini menarik sekali. Ketika Abu Bakar akan menyebut nama, dia pingsan. Dia pingsan. Oleh Utsman diteruskan menulis nama. Utsman tahu siapa yang akan disebut oleh Abu Bakar. Teruskan menyebut nama. Nah, setelah Abu Bakar siuman, dia suruhlah Utsman, tolong baca apa yang kamu tulis. Dibacakan oleh Utsman. Utsman nulis Umar bin Khattab. Ketika itu Abu Bakar memegang dadanya, dia bersyukur memang itulah yang dia maksud. Kemudian dia meninggal. Artinya apa? Kalau Abu Bakar dipilih secara langsung itu kan? Umar bin Khattab melalui penunjukan, tetapi dalam kelompok tetap ada dalam bentuk musyawarah, musyawarah terbatas. Jadi walaupun ada perbedaan, ini dipilih langsung ramai-ramai, ini dipilih oleh sekelompok umat, ditunjuk, tapi melalui musyawarah juga. Musyawarah. Ketika Umar akan meninggal, karena dia dibunuh waktu salat, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Dia sudah merasa jejak ajarnya juga sudah dekat. Dia kumpulkan beberapa orang sahabat. Ada sekitar 6 sahabat. Anaknya tidak masuk. Salah seorang sahabat mengusulkan, wahai Umar, saya mengusulkan supaya Abdullah ibnu Umar masukkan. Jadi anggota formatur. Abdullah itu anak Umar sendiri. Kata Umar, baiklah kalau begitu. Tetapi dia hanya punya hak pilih.
dan dia tidak boleh dipilih. Oh, aneh kan? Kalau dipahami dengan kondisi sekarang tuh, itu nggak bisa itu, ya kan? Justru Pribadi dulu. Apa kata salah seorang sahabat, masalah Abu Musa al-Asy'ari? Musa mengatakan, Umar, apa kurangnya Abdullah menggantikanmu sebagai khalifah? Dia warak, dia berilmu, dia berani, dia bijak seperti kamu. Apa kurangnya? Kata Umar, tidak. Cukuplah Umar sendiri yang akan ditanyai nanti di akhirat berkait dengan kekuasaan. Ya, cukuplah Umar sendiri daripada keluarga Umar yang akan ditanyai nanti dalam soal kekuasaan di akhirat. Saya tidak mau ada keluarga yang lain. Begitu dia menjaga, makanya anaknya tidak boleh. Padahal waktu itu Abdullah bin Umar itu sudah sebetulnya sudah memenuhi syarat ya untuk menjadi apa? Orang berilmu, orang berani, bijak, dan segala macam. Jadi itulah akhirnya terpilihlah Utsman jadi dipilih oleh formatur. Nah, kalau yang pertama pemilih langsung, yang kedua ditunjuk tapi tetap ada musyawarahnya, yang ketiga pakai formatur. Utsman pakai formatur. Kita ingat dalam sejarah Utsman memerintah sangat adil, sangat baik sekali sehingga kesejahteraan masyarakat. Tetapi separuh terakhir Utsman ini kan semakin tua, dia semakin lemah. Dia tidak mampu membendung ambisi-ambisi keluarga, kaumnya, sukunya untuk berkuasa. Nah, maka banyaklah keluarga-keluarganya yang bahkan jadi bendahara, menjadi sekretaris negara, Baitul Mas segala macam, itu dari kalangan Bani Umayyah. Bani Umayyah. Kan ada dua Bani itu. Bani Umayyah dan Bani Hashim. Kalau Nabi itu Bani Hashim. Ini Bani Umayyah. Nah, diminta Utsman untuk memberhentikan, mengganti. Tidak bisa dilakukan karena sudah tua. Akhirnya datanglah demonstran dari Mesir dan dari Irak. Dan orang-orang di sana kalau berdemo kan panas sekali. Di tengah-tengah kerumunan demonstran yang begitu sedang panas-panas itu, muncul seorang munafik. Orang munafik. Dia sorakkan, anggota demonstran dibunuh oleh pengawal Utsman. Oh, panas langsung. Waktu itu panas, Utsman dibunuh. Nah, Utsman meninggal, Utsman tidak sempat melakukan apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Tidak bisa, dia tidak sempat menunjuk pengganti. Dia meninggal. Ketika Utsman meninggal, lalu orang bingung. Siapa menjadi pemimpin lagi kepala negara? Pengganti Utsman. Maka mereka, para demonstran datang kepada Ali bin Abi Thalib meminta Ali menjadi di khalifah. Dipaksa, Ali tidak mau. Dipaksa. Kalau kamu tidak mau, kamu bunuh. Bunuh aja katanya. Bunuh aja katanya. Tidak malu juga maka bunuh. Nah, di desa juga. Nah, kalau saya juga yang diminta sebagai khalifah, mana Ahlul Badar? Mana pahlawan-pahlawan perang Badar? Makanya berkumpullah perang Badar. Sebagian sebagiannya sedang berada di luar kota. Singkat cerita, terpilihlah dia jadi khalifah, tetapi di kalangan militer. Yang memilihnya militer. Karena apa? Karena waktu itu suasana chaos. Suasana militer betul. Ali terpilih secara musyawarah di kalangan militer. Itulah ceritanya. Nah, rujukan dari sistem politik, khususnya dalam sistem pemerintahan dalam Islam itu para juris Islam merujuk kepada 4 khalifah ini. Kalau didefinisikan bentuk pemerintahan pada masa Ibn Khalifah ini, itu republik. Kembali kepada republik. Itu seperti itu. Tapi seperti kita katakan tadi, itu tidak penting. Karena nanti kemudian oleh Muawiyah ditukahnya digantinya jadi monarki. Monarki yang penting bagi mereka bukan bentuk. Nah, inilah kembali kepada yang tadi, kekuasaan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diejawantahkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan sistem pemilihan kepala negara pada waktu itu bisa dalam berbagai bentuk, tetapi ada satu yang sama, apa? Musyawarah. Musyawarah.
Itu yang paling penting. Nah dulu dalam pembicaraan kita mengenai, nah kita kan di Indonesia melalui pemilihan umum dulu di di Undang-Undang Dasar 45 kita di Pancasila diamanatkan kerakyatan dipimpin oleh lembaga kebijaksanaan dalam perwakilan, permusyawaratan, perwakilan. Kemudian sekarang menjadi pemilihan langsung. Tapi lucunya sila keempat itu nggak diubah. Nah, tapi yang dilakukan lain gitu ya. Tapi patokannya dalam Islam seperti itu. Kita lihatlah secara ideal. Dan saya kembali kepada kata Aristoteles tadi, teorinya menjadi teori klasik dalam politik, itu usaha bersama masyarakat untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kebaikan bersama itu adalah kebaikan yang dirancang oleh bersama dan dilakukan oleh bersama. Makanya ada pepatah bagi orang masyarakat Minang misalnya, yang rajo kata mufakat. Jadi raja yang sesungguhnya bukan orang, bukan yang duduk di singgasana. Yang sang sesungguhnya raja itu adalah mufakat. Yang benar kata Bayu. Yang benar itu bukan apa yang dikatakan oleh raja. Yang benar itu kalau ketika kata-kata itu sudah disepakati, sudah CEO, sudah saya tidak, itulah yang benar. Dan itu adalah prinsip musyawarah. Itu dulu pembicaraan kita tentang awal-awal pemikiran tentang. Prof, terakhir mungkin ada orang mengatakan bahwa Indonesia ini katanya termasuk negara demokrasi atau demokratis terbaik ketiga ya. Saya pikir jangan sampai nanti pujian-pujian itu justru malah merendahkan ya. Artinya kalau memang kita sebagai negara demokrasi terbaik, itu acuan kita kan Pancasila ya, Prof. Jadi yang 5 sila itu jangan terpisah daripada sistem demokrasi kita. Bagaimana ini, Prof? Nah, pertanyaan ini mengingatkan saya ketika masa Presiden SBY. SBY sebagai presiden waktu itu diberi penghargaan memimpin negara Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik di dunia. Itu di Bali. Apa kata Lee Kuan Yew di Singapura? Bagi kami tidak penting demokrasi. Yang penting kesejahteraan rakyat. Itu kan sindiran itu. Jangan kita puja demokrasi, asal demokrasi. Untuk apa demokrasi kalau rakyat? Makanya saya katakan Al-Quran tidak bicara demokrasi, tidak bicara monarki, tidak bicara teokrasi. Dia bicara akhlak di situ. Disindirlah oleh Lee Kuan Yew. Bagi Singapura tidak penting demokrasi. Yang penting rakyat sejahtera. Itu yang penting. Nah, itu akhlak. Kalau kita simbolnya yang penting. Simbol demokrasi itu kalau tadi politik kemudian demokrasi itu kan merupakan kristalisasi daripada nilai-nilai luhur untuk mewujudkan kesejahteraan. Tapi kalau demokrasi itu hanya simbol, tapi masyarakat tidak sejahtera, itu apa? Saya waktu itu membaca itu pas waktu SBY diberi penghargaan oleh PBB di Bali itu disebut oleh Lee Kuan Yew di Singapura. Nah, ini katanya, makanya kembalilah kepada nilai-nilai moral yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa kita ini, kemudian dia kristalkan menjadi Pancasila. Bahkan juga Undang-Undang 45. Saya sering mengatakan negara kita ini mana lebih baik sebelum mengamandemen misalnya pemilihan langsung atau pemilihan perwakilan dengan sekarang, selalu dijawab bahwa yang terbaik itulah sebelum amandemen. Sistem perwakilan. Lalu saya tanya, kalau sebelum yang terbaik, kenapa yang dilaksanakan sesudah? 4 kali saya bertanya, 4 kali nggak jawab. Tapi yang tadi itu jawab semua. Artinya apa? Kita mungkin tidak tahu mana yang baik. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, tetapi tidak mau ketika ada vested interest, ada sesuatu yang kepentingan yang dilindungi, biarlah kebaikan itu terabaikan, tapi kita mendapatkan keuntungan. Ini berbahaya sekali untuk menjadi sebuah pemimpin negara. Baik, Prof, cukup menarik walaupun ini bagian pertama dari pembicaraan kita. Ini sudah mulai kita melihat bahwa betapa politik itu memang harus dijalankan dengan penuh etika ya, Prof. Betul. Dan sistem-sistem yang selalu berubah itu tidak ada masalah. Yang penting endingnya bagaimana
menyejahterakan masyarakat Indonesia ya Prof ya. Ya, Ya. betul. Jadi mudah-mudahan saja nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bisa kembangkan lagi sehingga nanti sistem politik kita dengan segala macam dinamikanya tadi bisa mengantarkan rakyat kita kepada tujuan yang sebenarnya seperti apa yang termaktub di dalam pembukaan dan bahkan juga dalam batang tubuh Undang-Undang 45 itu sendiri ya Prof ya. Ya. Terima kasih Prof, semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.